Oke, sudah. Tadi lupa saya recording. Nah, jadi saya ulang sedikit. Jadi mata kuliah ini diselenggarakan secara online, di mana 10 kali pertemuan sinkronus dan 6 kali pertemuan dengan asinkronus. Masuk kita tepat waktu melalui online, link yang ada di screen ini. Jadi ini link ini kita gunakan sampai selesai kuliah. Lalu kemudian mahasiswa harus aktif. Nah, mahasiswa-mahasiswi yang tidak menyelesaikan 3T sebanyak 2 kali tidak akan mendapat nilai di atas 71. Ini penting sekali. Karena kemarin kita sudah lihat ya 2020 semester genap sudah lihat itu banyak mahasiswa yang tidak melaksanakan, yang tidak menyelesaikan 3T. 3T itu adalah tugas kegiatan terstruktur. Jadi nanti seperti Anda lihat sebelumnya, saya akan posting tugas-tugas Anda, lalu kemudian di sana ada petunjuk penyelesaiannya. Perhatikan, jadi kemungkinan Anda akan menyelesaikan 3T, tetapi kemudian Anda tidak mengikuti petunjuk sama. Jadi Anda tidak mendapat nilai maksimal. Jadi menyelesaikan 3T itu adalah sesuai dengan petunjuk yang kita berikan. Beda kalau misalnya sebelum ada COVID, 3T tidak diberikan penjelasan secara rinci. Apa yang Anda harus kerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Nah, sekarang kan sudah diberikan petunjuk dengan jelas. Apa yang Anda harus kerjakan dan bagaimana mengerjakan dan seperti apa hasilnya itu sudah clear sekali dijelaskan di situ. Karena itu Anda perlu merujuk kepada pedoman atau petunjuk 3T. Nah, kemudian ini yang paling penting. Mahasiswa yang tidak mencapai 80% kehadiran tidak bisa mengikuti ujian UAS. Nanti saya akan cek di portal Anda apakah Anda ada hadir 80% atau tidak. Nah, karena kemarin misalnya di semester antara ada yang sama sekali tidak hadir. Lalu kemudian ketika mendapat nilai E, itu minta nilai. Nah, Anda sekali lagi saya mau sampaikan bahwa harga diri itu jauh lebih penting daripada nilai. Meminta-minta itu bukanlah sifat kita sebagai seorang muslim yang baik. Jadi yang boleh meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia tidak ada meminta-minta. Jadi Anda harus menyadari betul kalau Anda memang tidak hadir, tidak buat 3T, tidak bisa, ya Anda harus terima. Itulah hasil. Karena hasil sesuai dengan usaha. Jadi Anda harus hadir 80% minimal. Di surat edaran rektor itu disebutkan. Dan ini standar di BAN PT ya. Nah, kemudian tidak boleh mute audio kecuali mengajukan pertanyaan atau menanggapi pembahasan dosen atau teman. Jadi Anda kalau tidak bertanya, tidak menanggapi apa yang saya sampaikan atau menanggapi hasil, tidak perlu di mute audionya ya, sehingga tidak terganggu. Nah, kemudian ini yang paling penting karena kemarin juga kita temukan ya, ruang belajar ruang belajar saat Zoom harus bersih, rapi dan tertata dengan baik. Ini kan mungkin sebagian kita sama dengan saya juga Zoom di rumah, tidak ke kantor, dan mungkin Anda juga seperti itu. Nah, karena nanti setiap kita mau berakhir, kita akan ambil screen, nah pastikan kalau Anda tidak ada background seperti background saya tidak akan kelihatan background di belakang saya karena sudah saya buat background ini. Tapi kalau Anda misalnya tidak buat seperti itu, maka pastikan backgroundnya yang benar ya. Jangan sampai mungkin zoom-nya di tempat tidur, lalu kemudian tempat tidur masih berserakan, kelihatan hal yang lain. Jadi tolong dipastikan itu rapi, tertata dengan baik. Nah, kemudian saat pembelajaran berlangsung, pakaian ini penting ya bagi putri, tidak boleh tipis ya kalau nanti karena kan Anda akan buka. Nanti saya akan minta satu saat kan kita akan buka audio supaya kelihatan bahwa Anda memang ada di situ, tidak hanya ada nama tapi juga ada fisik. Nah, tolong pastikan jilbabnya benar, pakaian tidak ini. Nah, bagi kita yang pria, tolong pakaiannya juga rapi, tidak boleh menggunakan kaos oblong yang tidak ada kerah. Nah, ini beberapa hal yang penting diperhatikan. Ini kita sebut dengan kontrak belajar. Nah, saya buat sendiri tanpa berkomunikasi dengan Anda. Jadi sekarang Anda punya kesempatan untuk mengkoreksi atau memberikan pendapat terhadap kontrak belajar ini.
Silakan. Ada yang mau ditanggapi? Halo, hidup? Hidup, Pak. Oke. Kalau tidak ada yang menanggapi atau mengkoreksi atau menambahkan atau apa, maka ini sudah menjadi kesepakatan kita. Kalau Anda langgar, berarti Anda melanggar janji. Nggak ada yang langgar ya? Nggak ada yang langgar. Nggak ada yang ini ya? Setuju semua? Setuju, Pak. Setuju, Oke, Pak. baik. Saya robah lu 10 kali, bukan 10. 10 jas tadi mana belajar, ruang belajar. Oke. Oke, sudah. Ya, baik. Kita lanjut. Kalau begitu. Nah, ini yang penting. Kemarin dosen-dosen DIFAH juga saya sudah berikan pemahaman. Apa perbedaan pembelajaran konvensional dengan pembelajaran daring? Ini sebetulnya tidak ada kaitan dengan mata kuliah statistik. Tetapi penting saya berikan sedikit pemahaman supaya Anda memahami, dan saya pikir Anda juga sudah memahami karena anak IP mestinya lebih tahu ini dibandingkan dengan anak-anak yang bukan ilmu perpustakaan informasi. Pembelajaran konvensional tidak ada teknologi. Kemungkinan boleh diabaikan teknologi. Yang kedua, juga kemungkinan sedikit konektisitas di pelajaran konvensional. Tetapi di pembelajaran yang e-learning seperti sekarang, itu teknologi menjadi yang utama. Kita sekarang bisa ketemu seperti ini karena ada teknologi. Nah, karenanya kemampuan mengelola teknologi itu menjadi utama bagi Anda sebagai mahasiswa dan juga dosen sebagai tenaga pengajar. Kalau kita menggunakan Zoom seperti sekarang misalnya, maka aplikasi Zoom itu harus kita kuasai dengan baik. Nah, bagaimana proses kerjanya termasuk kan sebetulnya nanti kita akan break Anda dalam beberapa grup untuk Anda bekerja sama dalam grup tersebut. Lalu kemudian Anda akan presentasi. Jadi kita nanti akan seperti real time, bukan seperti real time, seperti offline ya kita belajar. Nanti ketika ada tugas, pada saat kita sudah belajar ini ya, sudah masuk kepada substansi materinya, nanti akan ada saya bagi di dalam grup. Jadi Anda akan bekerja sesuai dengan waktu yang tersedia, dan kemudian Anda akan selesaikan. Lalu Anda akan presentasi. Jadi tidak hanya nonton seperti sekarang, atau seperti di riset. Di riset kan saya bisa ngomong terus, lalu kemudian Anda bisa tetap seperti sekarang, tapi nanti tidak. Kita akan bagi grup, beberapa grup, lalu Anda kerjakan secara berkelompok. Jadi metode pembelajarannya tidak hanya ceramah, tapi ada diskusi, ada cooperative learning, dan juga ada problem solving. Yang kedua, ciri yang kedua dari para karakter ini adalah individu. Jadi ini yang paling penting. Pembelajaran online tidak akan berhasil kalau Anda bergantung kepada dosen. Sangat tidak akan berhasil. Jadi individu itu Anda harus mandiri. Jadi kalau Anda baca definisi daripada e-learning atau pembelajaran daring atau pembelajaran online, itu self-regulated, mandirinya sangat kuat. Jadi keberhasilan itu sangat tergantung kepada Anda. Jadi kalau Anda menganggap bahwa pembelajaran learning itu sangat meringankan Anda, itu salah. Kalau Anda menganggap bahwa e-learning itu memberikan kebebasan tanpa ada kontrol, itu keliru. Jadi di sini individunya sangat penting. Individu itu Anda, dosen. Jadi Anda harus betul-betul mandiri dalam belajar. Karena RPS belum saya upload. Insya Allah nanti atau besok saya upload karena ada beberapa hal yang belum selesai. Saya buat RPS yang lama ketika saya mengajar dulu statistik itu RPS sebelum KKNI ya. Nah sekarang sudah KKNI kurikulum kita, maka RPS-nya harus dirubah, harus direvisi. Nah, jadi yang kita maksudkan individu adalah kemandirian daripada Anda sebagai mahasiswa untuk belajar.
lihat nanti di RPS sejumlah materi, sejumlah sumber. Ada referensi, Anda harus rujuk ke referensi itu. Anda harus memperkaya, harus buat. Statistik, sekali lagi saya ulang, bukan membaca saja. Nanti kita akan lihat di ke depan. Jadi statistik itu adalah mengerjakan, melaksanakan, mempraktekkan, baru bisa. Jadi statistik itu setengahnya, nah ini kan sudah mau habis ya. Nanti jangan nggak usah di ini, karena akan otomatis dia akan Anda recurring sendiri. Kelihatan screen-nya kan? Kelihatan, Pak. Ya, your meeting will end in 10 minutes. Jadi nggak usah ragu, biar saja. Nah, yang ketiga, karakteristik daripada e-learning itu adalah terstruktur. Yang dimaksudkan terstruktur itu jelas apa yang akan Anda belajar itu ada di RPS. Dan ini di kontrak nanti akan saya sebutkan. Jadi jelas terstruktur, termasuk tugas, TKT-nya, TKM, itu tidak asal saja semuanya. Nah, ini yang paling penting. Jadi tadi individu kekuatannya, dan yang kedua individu itu bukan pasif, tetapi harus aktif. Anda harus bertanya, Anda harus memastikan apa yang saya jelaskan Anda pahami atau tidak. Nah, kalau tidak perlu ragu untuk bertanya. Dan mohon yang lain juga, kalau misalnya si baru yang sudah kelihatan di wajah di screen, misalnya Muhammad Rian. Muhammad Rian terus bertanya. Kalau yang lain tidak mau bertanya, jangan sampai marah kepada Rian. Karena dia terus berulang-ulang bertanya. Jadi kalau Anda diam, ada kemungkinan ini kita kesulitan untuk memahami dengan baik. Jadi keaktifan di sini penting sekali. Begitu Anda tidak mengerti, langsung tanyakan, tidak perlu malu. Ini kita tempat belajar. Jadi jangan sampai ada kesan kalau sering bertanya dianggap bodoh. Tidak. Justru kalau Anda pura-pura tahu, padahal tidak, itu yang berisiko. Jadi mari ditanyakan. Kalau saya misalnya ketika ditanyakan tidak bisa, kita masih ada kesempatan untuk kita jawab minggu depan, atau kita jawab dalam grup atau dalam Google Classroom. Nanti saya akan posting seperti jawaban seperti apa. Ya. Nah, sehubungan dengan aktif itu, maka kita ada konektif. Jadi kalau pembelajaran e-learning satu one way seperti sekarang itu salah sebetulnya. Jadi pembelajaran e-learning itu harus two ways communication. Jadi dua arah komunikasinya. Di sini kuncinya adalah pembelajaran e-learning itu mahasiswa sebagai pusat pembelajaran, bukan dosen sebagai pusat pembelajaran. Nah, supaya Anda menjadi pusat pembelajaran, maka 3 poin tadi. Individu, aktif, dan terkoneksi. Terkoneksi artinya Anda berkomunikasi dengan saya. Anda memberikan tanggapan, Anda melaksanakan tugas-tugasnya, dan Anda mempertanyakan kalau ada hal yang tidak diketahui dengan baik. Itu di sini. Jadi lihat, ada 5 karakteristik di sini. Anda harus aware betul di sini. Kalau tidak, maka nanti kita akan masing-masing menyesal sendiri. Dan saya terus terang tidak akan melayani. Ya, kemarin di semester antara saya dalam beberapa hal sudah saya robah, bukan saya robah. Ya, saya langgar lah, saya sebutkan. Saya langgar prinsip saya. Ada yang saya kemudian bantu setelah saya perhatikan beberapa poin yang sebelumnya tidak pernah. Seperti itu. Tetapi itu tidak mungkin saya lakukan kalau kemudian saya sudah jelaskan seperti sekarang. Ada yang ingin disampaikan di sini? Oke, pas. Nah, kita lihat apa tujuan dari mata kuliah. Coba lihat, itu ada tulisan statistika dan statistik. Nanti kita akan jelaskan apa perbedaan statistik dengan statistika. Jadi mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa-mahasiswi mampu mengerti pengertian dan konsep statistik. Jadi clear ya. Lalu yang kedua, mampu menerapkan statistik dalam menganalisis data hasil penelitian dan data di perpustakaan. Jadi satu, Anda harus mampu menganalisis hasil-hasil penelitian yang Anda buat atau Anda dibuat orang lain. Yang kedua juga Anda bisa menggunakan statistik untuk menganalisis data yang ada di perpustakaan.
kalau nanti Anda bekerja di perpustakaan. Tapi kalau misalnya Anda bekerja di tempat lain, juga banyak data yang bisa dianalisis dengan menggunakan statistik. Lalu yang ketiga, mampu menerapkan statistik dalam penyelesaian masalah-masalah perhitungan yang berkaitan dengan ilmu perpustakaan dan informasi. Jadi statistik tidak hanya untuk hasil penelitian, tapi juga bisa diselesaikan di tempat-tempat yang lain. Nah, karena itu kita ada sejumlah materi yang sudah kita persiapkan. Satu, pengertian dan konsep statistika, kemudian data statistik, distribusi frekuensi, rata-rata hitung, rata-rata deviasi, standar deviasi, korelasional, penyebaran data, teknik analisis korelasi, analisis regresi linear dan regresi ganda, lalu t-test dan chi-square test. Nah, inilah materi yang akan kita belajar selama 16 kali pertemuan, 10 dengan seperti sekarang, dan 6 secara asinkronus. Apa yang ingin kita capai? Jadi Anda belajar, ada dua, satu belajar untuk memahami betul, dua kalau hanya untuk fokus untuk selesai dan bisa jawab ujian, ini yang Anda harus perhatikan. Jadi kita berharap setelah 16 kali pertemuan, Anda mampu memahami pengertian statistik, karakteristik, dan fungsinya. Lalu kemudian juga Anda mampu menyebutkan golongan, sifat, dan cara pengumpulan data statistik. Kemudian Anda juga mampu menyebut pengertian variabel dan frekuensi dan distribusi frekuensi. Variabel kita sudah belajar di research. Saya yakin Anda sudah tahu apa itu variabel, kemudian jenis-jenis variabel. Nah, lalu kemudian Anda juga dapat menjelaskan pengertian interval, frekuensi, range, titik tengah kelas, batas kelas, tepi batas kelas. Dapat membedakan frekuensi relatif, frekuensi kumulatif lebih dari, dan kurang dari. Mahasiswa dapat menghitung frekuensi relatif, frekuensi kumulatif lebih dari, dan frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian juga Anda diharapkan dapat menuliskan rumus rata-rata hitung, median, modus, bagi data tersebar, dan juga data kelompok. Membuat tabel distribusi frekuensi data tunggal dan data kelompok. Nah, ini siapa nih? Novita? Oke, jadi kalau lihat kontrak tadi ya. Nah, kemudian menjelaskan dan melukiskan distribusi frekuensi dalam bentuk grafik poligon dan histogram, menjelaskan ukuran rata dan jenisnya, menjelaskan pengertian standar deviasi, korelasi, dan teknik analisis korelasional, menjelaskan teknik relasi produk moment, menjelaskan teknik relasi tata jenjang dan fee, menjelaskan teknik analisis komparasional, menjelaskan teknik analisis regresi linear dan regresi ganda, memahami t-test dan penggunaannya, memahami chi-square test dan cara penggunaannya. Ini yang kita ingin capai setelah 16 kali pertemuan. Kalau Anda mengikuti dengan baik dan laksanakan sesuai dengan yang kita diskusi hari ini, insya Allah tidak ada masalah. Anda akan tercapai. Nah, kita masuk kepada substansinya. Jadi saya ingin bicara apa itu statistik, maka kita bicarakan dalam 3-5W1H itu. Jadi apa itu statistik? Mengapa statistik diperlukan? Siapa yang perlu mempelajari statistik? Kapan statistik diperlukan? Di mana statistik digunakan? Dan bagaimana statistik dipelajari dan ditetapkan? Inilah yang akan kita jawab. Lihat pengertiannya. Secara epidemiologi, statistik asal katanya dari status, yaitu bahasa Latin, yang dipersepsikan sama dengan kata state dalam bahasa Inggris, atau start dalam bahasa Belanda, dan kalau dalam kita bahasa Indonesia itu negara. Kenapa seperti ini? Nah, kalau mungkin Anda pernah dengar dari orang tua, kalau dulu statistik itu langsung dikaitkan dengan cacah penduduk atau
status penduduk kita. Jadi karena memang dulu statistik digunakan untuk melihat penduduk seperti itu. Di sensus penduduk itu digunakan statistik. Nah, tapi apa beda statistik dan statistik? Kalau dalam bahasa Inggris coba lihat. Ada statistik yang menggunakan S, ada yang statistik tidak menggunakan S. Begitu juga kita nanti. Ada